Halo Tribuners dan juga Sobat WK, selamat malam, selamat kembali lagi dengan kami di sini dalam program acara edukasi seksual bersama dengan Dr. Binsar Martin Sinaga. Tentunya saya nggak sendiri, saya dengan Juanita Ari dan ditemani teman saya Ahmad Sabran dan dokter kesayangan kita. Halo dokter. Halo, selamat malam. Selamat malam. Sehat dokter. dok? Sehat. Hujan terus dokter. Hujan. Dingin-dingin ya dok? Dingin-dingin. Bahas seksual enak dok. Kalau apalagi ini kita malam Jumat ya dok. Jadwalnya Bung Sabran abis ini dok. Makanya dia bilang gini, Mbak berapa menit lagi nih? Gitu, dia selalu kayak gitu nih dok nih. Nah, oke dokter, malam ini tuh kita mau ngebahas tentang yang spesial tentang perempuan ya Bung Sab ya. Jadi ada tuh dok yang namanya fenomena kentut vagina. Saya juga baru dengar sih kentut vagina, emang iya gitu ya? Ada begitu? Gitu loh. ternyata ada pertanyaan dari netizen kita, dari audiens kita itu, bahas dong Mbak tentang kentut vagina. Kentut vagina saya sempet dia ngobrol sama Ban, emang ada Mbak, lu aja nggak tahu gitu. Nggak tahu atau pura-pura nggak tahu dok. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kentut vagina itu tuh apa sih dok? Saya agak baca-baca sih gitu, katanya kayak apa, udara yang terperangkap gitu ya dok. Tapi kayaknya lebih jelasnya biar dokter Binsar aja. Jadi Tribuners sahabat WK ya jadi kentut vagina itu sebetulnya adalah bukan vaginanya itu seperti usus yang bergerak lalu mengeluarkan kentut melalui anus, bukan seperti itu. Jadi pada waktu yang namanya hubungan seks, ya kita tahu hubungan seks itu kan penisnya keluar masuk ya. Pada waktu penis keluar masuk di vagina itu, nah itu menciptakan yang namanya trapping air, jadi udara yang terperangkap begitu, sehingga akhirnya bisa seperti bahasa kedokterannya flatus atau kentut begitu. Tapi sebetulnya udara, itu udara ya. Cuma karena suaranya mirip gitu ya dok ya. Ya, dan itu sebetulnya tidak bermasalah, tidak bermakna. Artinya hanya karena yang namanya gerakan penis yang turun naik di dalam vagina itu. Nah, itu kalau vaginanya bagus, pembasahannya bagus. Berarti nggak semua perempuan mengalami itu dong dok? Kalau dia vaginanya kering, ya otomatis kan udara itu penis masuk, ada pembasahan. Ya ada pembasahan. Nah, pembasahan itulah yang menyebabkan akhirnya fenomena kentut vagina begitu. Tapi kalau dia vaginanya kering, terus ada rasa sakit, yang kedua ya ereksinya juga nggak terlalu bagus si prianya, nah, itu sulit ya. Jadi kentut vagina ini sebetulnya fenomena yang biasa, normal ya. Bukan sesuatu yang dan nggak mengganggu proses tidak berhubungan mengganggu, seksual gitu ya dok? Tidak mengganggu. Cuma kaget aja kali ya dok? Iya, cuman memang ini kan diangkat karena ini fenomena pada beberapa wanita. Ya, ada ya begitu. Dan ini seperti banyak apa ya, saya katakan banyak bukan mitos sih. Kalau mitos itu kan sesuatu yang tidak betul ya. Banyak hal yang terjadi atau berkembang di luaran sana. Bagaimana dengan yang namanya hubungan seks itu ya, banyak gitu ya. Itu ada penyebabnya nggak sih dok? Kenapa bisa sampai itu terjadi gitu? Misalnya apa karena terlalu basah atau bentuk penisnya mungkin dok gitu loh? Tidak, saya sudah katakan tadi, penis kan bentuknya biasa, mengeras dia ya kan. Lalu yang kedua, yang penting vaginanya membasah, artinya udara itu terperangkap ya. Ibarat kata ini vagina basah, lalu pembasahannya bagus, kayak dikocok-kocok gitu loh. Kayak dipompa ya. Kayak dikocok-kocok sehingga akhirnya udara terperangkap itu keluar, gitu. Jadi bukan gas dari dalam tubuh seperti kentut biasa. Kan saya bilang tadi itu bukan gas, itu bukan gerakan usus ya. Jadi Tribuner sahabat WK harus tahu ya, itu bukan udara. Artinya gerakan yang dihasilkan oleh si vagina itu menghasilkan udara seperti usus. Gas bukan. Itu akibat dari
kan di dalam vagina itu ada udara ya, Mbak Ari ya. Iya. Nah, terus Apa nggak pas gitu ya dok? apa? Nggak pas gitu kali ya? Bukan. Jadi karena ini penisnya keluar masuk dan itu pembasahan, ya otomatis kan vagina tuh kantong. Ya. Kantong, sehingga akhirnya dia seperti menimbulkan udara. Tapi bukan berarti dia sendiri secara alami produksi, tidak. Ya, oke. Oleh karena gerakan daripada Penetrasi. penisnya itu. Penetrasi ya itu. Tapi itu tuh nggak bau ya dok ya? Tidak dong. Kayaknya kayak kentut biasa ya. Tapi kadang ini dok katanya bisa bikin apa ya? Ilfil lah katanya, bikin ketawa atau gitu. Jadi kayak wah apa nih gitu. Nah, Nggak jadi. pas lagi enak Iya. gitu tapi Itu tergantung orangnya. tergantung orang. Kalau moodnya hajar ya dia hajar sampai Sikat selesai, gitu ya, Dok. ya. Tapi kalau itu dianggap geli, nah apalagi kalau si wanita suka gelian, ya moodnya nggak terlalu bagus, Iya. tiba-tiba muncul begitu, pasti geli, pasti tertawa, bubar semuanya, gitu ya. Ya si prianya juga pasti udah hilang konsentrasi. Apalagi kalau mood seksnya juga si pria nggak terlalu kuat. Nah itu. Oke. Dok, ada nggak sih dok mungkin posisi yang menyebabkan kentut vagina dan posisi yang tidak akan gitu dok? Ada dok? Nggak ada. Nggak ada juga. Artinya begini, mau dia man on top, mau dia woman on top, mau dia dari belakang kayak doggy style, silakan. Tapi yang penting buat kami, ya buat para dokter, ya buat seksolog itu bukan masalah kentut vaginanya, masalahnya si perempuan orgasme nggak? Ya. Itu dia, itu yang paling penting. Kalau ini kan fenomena efek samping, efek samping dari gerakan penis keluar masuk dalam vagina, vaginanya sehat, pembasahannya bagus, menciptakan udara atau gelembung atau yang namanya udara yang tercipta oleh gerakan si penis dan akhirnya akan keluar. Tetapi menjadi masalah si wanita orgasme tidak. Itu dia Mbak Ari sama Fabran ya, begitu. Baik. Baik. Tadi saya juga mau nanya kayak gitu dok. Terus ada lagi nih pertanyaan nih dok. Ya. Kira-kira kalau kentut vagina itu bisa dihindari nggak ya dok? Soalnya saya geli. Ya. Mungkin ada tips gitu kan dari dokter Kalau Binsar. tips nggak gini, tidak semua wanita mengalami kentut vagina. Oke. Tidak semua wanita mengalami yang namanya trapping air ini. Udara yang terperangkap, tidak semua. Tetapi kalaupun ada muncul, bukan berarti itu sesuatu yang berbahaya ya. Tribuners, sahabat WK harus tahu, bukan sesuatu yang berbahaya ya. Tetapi ini adalah normally. Cuman mungkin tidak setiap wanita Mbak Ari. Ya. Lalu pertanyaannya, kalau dia mengalami, bisa nggak dihindari? Tipsnya bagaimana? Waduh, saya nggak ada ya. Bagaimana saya nggak ada ya, gitu ya. Nggak Jadi punya itu saya. emang otomatis aja gitu Iya. ya dok ya. Karena begini, ada namanya pengaruh mungkin, ya ini asumsi ya, asumsi itu kan nilai ilmiahnya tidak banyak ya, artinya belum diteliti, tetapi mungkin ada dipengaruhi oleh gerakan dipengaruhi oleh anatominya atau struktur dari vaginanya, itu mungkin bisa saja ya itu. Jadi ini tuh juga nggak bisa diciptakan maupun Ya, nggak bisa nggak dihindari bisa. gitu ya Nah, dokter ya. yang paling penting adalah begini buat saya sebagai seorang seksolog, buat para wanita ya, Tribuner sahabat WK yang melihat talk show ini. Pertama, para wanita tubuhnya harus bugar. Ya, hasrat seksnya harus bagus ya. Sehat, lalu yang kedua pembasahannya harus bagus. Itu untuk menciptakan hubungan seks yang sehat ya. Lalu yang ketiga, alami orgasme. Artinya klitorisnya, G-spotnya bagus ya, mengalami orgasme saat hubungan dengan pasangan seksual Anda ya. Yang terakhir adalah yang namanya apabila muncul yang namanya bunyi-bunyian ya, kentut vagina ini ya abaikan saja, itu enggak masalah ya. Oh, jadi Nggak nggak masalah. penting juga ya dok Nggak ya? penting juga, tetapi wajar. Tetapi tidak setiap wanita bisa mengalami hal demikian ya. Dan hubungan seks itu yang terakhir, yang kelima, buat para wanita itu, nah ada banyak pertanyaan. Kalau begitu
setelah menopause bagaimana? Bisa nggak muncul ini? Nah, ini dia. Saya katakan setelah menopause wanita itu bisa yang namanya melakukan hubungan seks. Harus bisa Mbak Ari, Mas Abran. Setelah menopause wanita itu harus dan tetap bisa melakukan hubungan seks. Makanya kalau pembasahannya kurang, pembasahan vaginanya kurang, ya kita perbaiki gitu. Ya. Ini boleh nggak sih dok kalau misalnya dikatakan kalau seseorang itu mengalami kentut vagina, artinya dia memang gairah seksual itu memang sama-sama bagus itu mereka berdua itu. Bisa. Oh gitu Bisa. ya. Jadi arti begini, gairah seksual wanita itu akan diikuti oleh yang namanya pembasahan yang bagus, Mas Abran. Ya, kalau gairah seksual itu menurun, libidonya menurun, hasratnya menurun, biasanya pembasahan juga kurang bagus. Itu dialami oleh ya wanita-wanita pasca menopause ya. Yang hari ini banyak sekali ibu-ibu ya, Tribuners dan sahabat WK melihat talk sosial saya nih, seks pasca menopause, wah luar biasa. Ya, sampai yang namanya mereka ternyata informatif sekali yang kita kerjakan. Artinya ternyata info itu sangat mengedukasi ibu-ibu terutama yang pasca menopause ya. Pak dokter, kalau ini kan saat kita bahas saat berhubungan, Ya. ada nggak sih dok mungkin penyakit langka atau seperti apa yang memang ada kentut vagina di kondisi normal tanpa lagi berhubungan itu, ada nggak? Tanpa hubungan seksual ya nggak ada lah, Nggak ada Mas ya? Abran, Nggak nggak ada ada. Ya karena yang namanya kentut atau bahasa kedokterannya flatus itu harus dari usus Oke. ya ke anus, ke vagina Nggak ada ya? Nggak ada. Ini ada kayak mau nanya dok, mitos atau fakta sih dokter kalau orang yang perempuan yang tinggi badannya di atas rata-rata dia bilang 180 ke atas itu pasti mengalami kentut vagina gitu kan ya. Benar nggak sih dok? Mitos ya. Badan mitos juga. Jadi buat para Tribuners dan sahabat WK nih ya, mitos kalau dibilang perempuan di atas 180 cm, tinggi besar, wah kentut vagina dia, wah itu mitos ya. Mitos ya. Jadi ada banyak mitos di luaran sana yang waduh luar biasa ya. Saya bilang ya perempuan punya kumis katanya, wah nafsunya tinggi atau wah itu mitos. Jadi udah semua. terbantahkan oleh dokter Binsar ya dok ya. terbantahkan lah ya, itu udah mitos itu dia. Baik, satu lagi dok, Ya. kalau misalnya pada saat melakukan hubungan seksual lalu ada timbul kentut vagina, ini sebenarnya yang dirasakan oleh si prianya apa kalau ini menurut dia perempuannya sih ya kayak ngerasa agak geleh ya, geleh tuh maksudnya geli gitu. Kalau laki-lakinya sendiri tuh sebenarnya gimana ya dok? Gimana sih? Nah ini tuh timbulnya tuh dari pihak pria atau pihak wanita ya dok? Sama-sama struktur dari si wanita itu struktur yang namanya vaginanya mendukung, dari si prianya gerakan penisnya itu yang menciptakan yang namanya trapping air atau udara yang terperangkap dan akhirnya keluar ya. Nah si pria juga pasti akan rasa geli ya, namanya dia dengar bunyi pluk gitu kan, tepret atau apapun lah bunyi itu kan, lalu si pria juga merasakan dengan penisnya pasti geli. Oh jadi bukan ditimbulkan dari suara ini dari asal dari perempuan atau dari laki? Enggak ya dok ya? Ya itu karena akibat dari koitus pokoknya itu, dua-duanya akibat gitu ya? dari hubungan seks itu. Bukan tadi pertanyaan Sabran, lagi normal, lagi diam-diam aja, enggak kan begitu ya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Dan ini juga nggak bahaya ya dokter ya? Tidak bahaya. Nggak berbahaya, Tidak nggak berbahaya, berbau betul gitu dok. ya. Dan sesuatu yang wajar, Yang penting buat kita adalah pembasahannya bagus, ya gairahnya bagus. Ibu-ibu atau wanita Tribuner sahabat WK bisa mengalami orgasme, itu dia. Baik. Cukup menarik ya. Cukup. Oke, baik dokter, terima kasih untuk ulasannya pada malam hari ini tentang kentut vagina. Yang akhirnya kita jadi tahu semua ya. Ternyata ada toh. Ada. Ya. Baik dokter, sebelum ditutup silakan dokter untuk resume. Ya, buat Tribuner sahabat WK, kesimpulan saya dari topik kita malam ini, kentut vagina itu wajar ya. Diciptakan oleh gerakan penis keluar masuk di dalam vagina akibat dari yang namanya hubungan seksual ya, oleh udara yang terperangkap dan dia akan keluar. Yang ketiga, bukan sesuatu yang artinya merupakan satu tanda adanya yang namanya satu
problem sakit penyakit tidak ya. Yang penting yang kedua buat kita adalah wanita tetap bisa mengalami pembasahan di vagina. Gairah seksnya bagus, mengalami orgasme ya di dalam saat atau setiap berhubungan seksual. Karena itu penting Mas Abran. Ya, Mbak Ari ya, penting sekali ya. Jadi bila ada problem dalam hubungan seksual, support pasangan perlu ya. Dan bila Bapak Ibu mengalami ingin bertanya lebih lanjut, silakan chat aja di WA saya 0813 8231 7586. Saya pasti akan jawab Mbak Ari, Mas Abran ya. But sabar. Tolong sabar ya. Jadi saya pasti akan jawab. Dan yang berikut saya praktek di Jakarta, ada di Jakarta Selatan, di Depok dan di Bogor ya. Terima kasih. Itu saja Mas Abran. Baik. Ya, topik yang menarik yang memang sepertinya kelihatannya sepele, tapi ternyata banyak yang belum tahu. Iya, belum Iya, tahu saya ya. juga nggak Mbak Ari tahu. ya. Oke. Baik dokter, terima kasih, Terima kasih untuk ya. pengetahuannya pada Ya. malam hari ini. Dan Tribuners juga Sobat WK, kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang menarik. Untuk segala pertanyaan yang belum terjawab pada malam hari ini, boleh tanya langsung ke Dokter Binsar. Tadi WhatsApp-nya udah disebutin ya nomornya, tapi jangan telepon ya dok ya. Dokter juga punya keluarga loh, Iya, jadi iya. jangan diganggu. Iya. Kemudian kalau ada usul atau pertanyaan lain yang kok nggak dijawab sama Dokter Binsar, boleh kirim ke kita. Ya. Gitu ya Bung Sap ya. Betul. Oke, terima kasih Terima Tribuners. kasih. Selamat malam, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dokter. Terima kasih Bung Sap. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.